Ada di situ ya Bapak Seno? Seno. Yuk. Ada di situ ya Pak? Kenapa? Ini Pak Wahyu kan belum join. Kita perkenalan dulu nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa lah, nanti nunggu-nunggu aja. Apa keburu-buru? Enggak sih. Cuman kita perkenalan dulu nggak apa-apa kali Pak ya nanti. Boleh. Kalau Pak Wahyu baru datang, kita perkenalan lagi nggak apa-apa deh. Boleh. Oke Pak. Kalau gitu, kalau saya kan Bapak udah tahu ya Pak? Belum. Oh belum, belum. Kalau Belum. dulu waktu Pak Seno itu saya tahunya ini Bapak Ibu. Oh ya di sini ada Bu Afi sama Pak Bagus ya Pak yang sudah join. Dulu saya kenal Pak Seno ini waktu saya penelitian S2 gitu. Jadi saya pernah wawancara Pak Seno waktu tesis gitu. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? 2020. Tapi udah Pas COVID itu. lalu. Iya pas COVID. Sekarang di sini kalau yang dari Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid ada saya Mbak Tia dan Bu Afi. Bu Afi itu di nanti biar Bu Afi yang kenalan gitu ya. Terus ada dari Pak Bagus di situ Pak. Ya. Kalau Pak Bagus itu basicnya IT, jadi teknologi gitu. Beliau paham, dia dari kampus ITB-AOS. Jadi nanti kita kolaborasi pengabdian masyarakat semoga makin maksimal. Kalau Bu Afi lebih ke marketing kayak gitu Pak, nanti lebih lengkapnya sama Bu Afi nanti kita perkenalan. Terus yang belum hadir dari dosen itu dari akademis itu ada Pak Aulia, itu belum join tadi udah ini saya sudah join. udah saya panggil Pak Aulia. Selamat siang Pak Aulia. Selamat siang Bapak semua, selamat siang Bu Ibu semua, selamat siang Ibu Fia. Maaf ini masih dalam perjalanan pulang dari kampus mau menuju ke rumah. Oh siap, nggak apa-apa Pak. Nanti kita ini kan baru pengantar Pak, nanti sambil nunggu Pak Wahyu belum join, jadi nanti kita perkenalan. Jadi secara singkat ya, Pak Seno, Pak ini ada rekan kita yang baru di Jogja, itu namanya Pak Seno Pak. Nanti Pak Seno juga ada perkenalan gitu. Nah kalau Pak Aulia ini Pak Seno dia praktisi juga, dosen akademisi, dia pengalamannya di bidang kuliner gitu Pak. Nanti boleh spesifik kita perkenalan sama Pak Aulia gitu. Kalau saya ya Bapak sudah tahu sedikit ya. Saya perhotelan fokusnya. Nah mungkin dari teman dari Pak Seno dulu apa dari dulu ya Bu Afi ya? Pak Seno dulu. Oke Pak Seno boleh perkenalan diri ke teman-teman saya. Ya. Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Selamat siang. Kedengeran Pak, kedengeran. Ya, santai aja ya. Kalau saya nggak biasa formal-formal ini Pak. Santai kan Pak? Ya. Jadi saya kenal Mbak Fia itu waktu saya masih posisi bekerja di Borobudur. Waktu itu kantor saya sebagai pengampu program Balkondes di kawasan Borobudur. Kalau Bapak Ibu perso. Jadi Balkondes itu program dari BUMN di mana kami ditunjuk untuk mengawal program tersebut. Dan kebetulan tahun kemarin saya selesai kontrak, jadi sekarang sudah tidak di sana lagi. Jadi tugas kami tentunya melakukan pendampingan di desa-desa di kawasan Borobudur. Jadi background saya itu Bapak-bapak, dan kemudian setelah saya tidak di Borobudur, ternyata kegiatan membangun desa itu menjadi kayak sesuatu yang asik gitu ya. Jadi saya banyak diminta teman-teman di daerah Pekalongan untuk membantu lah berdasarkan apa yang sudah pernah kami lakukan di Borobudur. Dan kebetulan Mbak Fia ada rencana kegiatan program pengabdian masyarakat yang rencananya awalnya mau di Borobudur, saya sarankan untuk di daerah lain karena Borobudur sudah terlalu penuh ya Mbak Fia ya.
Udah Iya. terlalu banyak akademisi, udah terlalu banyak kementerian, kasihan daerah lain yang memang belum pernah mendapat kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Harapan saya ada sinergi dari beberapa teman-teman, terutama teman-teman akademisi atau nanti teman-teman praktisi untuk mencoba me, apa ya, menangani satu kawasan yang memang mereka membutuhkan bantuan kita untuk memajukan desa mereka, terutama di sektor pariwisata tentunya. Jadi itu Mbak Via, Bu Alfi, Mas Bagus, Mas Aulia, saya siap untuk apa namanya bersama-sama lah. Ayo apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di pedesaan biar lebih maju. Saya kira itu, Mbak Via. Ya, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tanya-tanya ke Pak? Cukup. Jadi Pak Seno udah pengalaman lah, karena dulu Nusantara apa ya namanya ya? PT Manajemen CBT Nusantara. CBT Nusantara. Jadi itu kayak khusus untuk pendampingan Balkondes itu Bapak Ibu. Jadi ini Pak Seno. Jadi kami juga berempat ini masih dosen, belum apa ya, jam terbangnya juga masih baru, jadi kita juga masih sama-sama menggali ilmu. Jadi kami juga ini welcome lah sama Pak Seno kalau ada masukan, sharing-sharing pengalamannya di lapangan dulu seperti apa, boleh banget gitu ya. Kita juga welcome, nanti kita sama-sama saling tangkap gitu. Ya, jadi sebetulnya sih pengalaman sih enggak lah, lebih pengalaman Bapak Ibu semua lah sebetulnya. Kalau saya kan hanya sifatnya kayak orang kerja gitu ya. Tapi secara prinsip sebetulnya begini, bahwa di desa itu sebetulnya membutuhkan banyak uluran tangan di berbagai bidang sebetulnya. Karena teman-teman di desa secara umum permasalahannya adalah terkait SDM, Bapak Ibu. Jadi SDM yang pintar-pintar memilih bekerja di kota, sisanya tetap tinggal di desa. Jadi problemnya kan semacam itu pasti. Jadi orang desa yang mampu, yang punya uang, anaknya sekolah di luar kota, setelah lulus kerja di kota besar atau di luar negeri. Sehingga masyarakat yang ada di desa itu hanya sisa-sisa, Bapak Ibu. Jadi termasuk kesulitan kami di program Balkondes adalah bahwa kami diharapkan kearifan lokal ya untuk SDM-nya. Tapi SDM yang tersisa di desa yaitu sisa-sisa orang-orang yang pengangguran, yang tidak sekolah, yang tidak mampu, sehingga berat rasanya buat kami untuk membuat desa itu menjadi lebih baik secara cepat. Karena kita harus ibaratnya begini, harus ngajari baca tulis dulu, harus nuntut ini dulu, ibaratnya seperti itu. Karena teman-teman di desa sebetulnya banyak yang pintar-pintar, tapi mereka nggak mau balik ke desa ya. Permasalahannya lebih ke SDM sebetulnya, Bapak Ibu. Makanya harapan kami nanti mungkin melalui Mbak Fia dan teman-teman ini program yang lebih diutamakan lebih ke menangani SDM-nya dulu. Bagaimana peningkatan kapasitas, kompetensi, kesadaran, misalnya memotivasi, karena itu lebih penting. Saya kira nanti misalnya kayak di daerah Petung Kriono, banyak mungkin anak-anak Petung Kriono yang sekolah tinggi pintar, tapi mereka pasti akan memilih kesempatan untuk bekerja di kota besar atau mungkin bahkan di luar negeri. Jadi permasalahan terbesar di masalah SDM. Okay. Kalau SDA, hampir rata-rata semua desa di Indonesia bagus lah. Karena tugas kami dulu waktu di Borobudur sebetulnya mengembangkan potensi desa, Bapak Ibu. Jadi potensi desa itu dikembangkan sehingga memunculkan dampak ekonomi yang positif buat masyarakat desa. Terbentuk sistem ekonomi di desa. Kemudian pariwisata itu sebagai istilahnya kayak bonus.
Ketika potensi itu berkembang, secara otomatis itu akan menjadi daya tarik wisata. Jadi desanya mandiri secara ekonomi dulu, baru wisatanya belakangan. Sebetulnya program Balkondes sebetulnya seperti itu. Sebetulnya. Jadi kondisi pendapatan desa maupun masyarakat tidak tergantung dari kunjungan pariwisata, tapi mereka sudah nyaman dulu di sisi ekonomi dari potensi desa yang dikembangkan. Jadi tidak terlalu berat ketika nanti desa itu sudah maju secara ekonomi, sudah mandiri, tidak terlalu berat untuk kita mengembangkan pariwisata di desa itu. Gitu, Mas Bagus, Mbak Afi, Mbak Fia. Atau izin sharing ya, Pak Njeh. Atau Boleh, justru boleh. kalau dibalik, Pak, justru dengan pariwisata ini nanti juga akan membangkitkan perekonomian dan menumbuhkan ekonomi potensi di desa tersebut gitu loh, dengan menghidupkan potensi pariwisata. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin tujuan kami sebelumnya salam kenal Njeh, Pak Seno, saya dengan Bu Afi mungkin nih mak-mak sendiri nih. Jadi tapi saya agak telat terjun di dunia akademisi, jadi truly speaking baru let's say 2-3 tahun ini. Sebelumnya saya ya masih sampai sekarang saya ada wirausaha sendiri, tapi saya bergelut seperti yang disampaikan Bu Via, lebih ke humas marketing seperti itu. Jadi dasar keilmuan saya adalah manajemen ekonomi ya, ekonomi manajemen. Jadi insya Allah nanti dari beberapa kepala, dari kepalanya Bu Fia, kepalanya saya, kepalanya Pak Bagus, dan insya Allah kepalanya Pak Aulia dan Pak Seno juga, dari sinergi kita insya Allah bisa membuahkan sesuatu yang bisa memberi kemanfaatan lebih besar, yang khususnya kita nanti minta arahan dari Pak Seno, di mana Pak Seno yang sudah bergelut ini nih yang nanti yang dikembangkan, apa nih yang dikembangkan, karena Juli kami ini kan baru timik-timik nih, jadi nanti mohon arahan Pak Seno, ataupun bisakah kita ambil misalnya pengembangan desa di mana yang dia sudah berjalan dan kita bisa terapkan di desa yang ingin Pak Seno kembangkan, mana mappingnya desa mana yang memang kita bisa kembangkan di situ. Dan insya Allah kalau nawaitunya kita kan bagaimana bukan hanya pengabdian untuk kita, let's say jurnal apalah itu bonus, tapi kalau kita sudah nawaitunya kayak yang Pak Seno itu tadi, saya sepakat bahwa SDM di desa ini jadi berkurang, jadi terbatas karena merekanya kan pada keluar ya, yang pinter-pinter yang ini. Nah, kita bersama-sama bisa mengembangkan, tapi kita juga butuh arahan bagaimana sih, kita benar-benar sama sekali masih blank, dan mungkin kan Pak Seno sampun kagungan nih yang pernah dilakukan, let's say suatu grup atau kelompok dan itu berhasil seperti itu. Nah, kita mungkin bisa lakukan itu, mungkin juga ATM ya, mati tiru modifikasi dengan beberapa kolaborasi ide-ide dari teman-teman semua, insya Allah nanti bisa jadi. Ya, jadi menggarisbawahi yang tadi Ibu antara pariwisata dan ekonomi ya. Karena dulu basic kami kan dari BUMN, Bu. Iya. Jadi kalau BUMN kan lebih ke ekonomi masyarakatnya dikembangkan, tapi juga dalam rangka mensupport pariwisata. Sebetulnya sama aja sih, apa pariwisata dulu yang akan digarap sehingga menimbulkan dampak ekonomi, atau ekonomi dulu yang akan digarap sehingga menimbulkan dampak pariwisata. Sebenarnya tergantung pemetaan desanya, Bapak Ibu. Kalau desa itu memang memenuhi spesifikasi untuk pariwisata, misalnya punya alam yang bagus, sumber daya alam yang bagus, misalnya punya air terjun, punya apa, itu mungkin kita akan lebih mudah untuk mendevelop pariwisatanya dulu daripada ekonominya. Tapi kadang kita ketemu desa-desa yang SDA-nya itu tidak bagus. Misalnya daerah desa yang lahannya kritis misalnya. Jadi untuk daerah-daerah desa tertentu yang memang tidak punya SDA bagus, biasanya kita create potensi, Bu. Contoh misalnya,
desa itu sangat memungkinkan untuk ditanami vanili misalnya atau coklat misalnya. Sudah kita beri apa namanya pendidikan terhadap masyarakat desa untuk bertanam coklat dan pengolahannya sehingga ekonomi masyarakat itu menjadi lebih baik karena hasil coklatnya. Kemudian setelah coklat itu sudah bagus, kemudian sudah di packaging dengan baik, dipasarkan dengan baik, semakin terkenal, itu nanti secara otomatis desa itu akan menjadi tujuan pariwisata di mana orang akan datang belajar tentang coklat. Jadi tergantung nanti pemetaannya sih, apakah memang bisa didevelop wisatanya dulu, atau desa itu kita garap ekonominya dulu, potensinya. Saya kira enggak masalah sih mau yang mana dulu, tinggal nanti situasi desanya seperti apa. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Seno. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Bagus, ini dulur lawas ini. Alhamdulillah. Pak Ketemu Wahyu lagi. masuk kayaknya nih, Mbak. Ya. Selamat siang Pak Wahyu. Ya Pak, gimana Pak Wahyu? Apakah sudah bisa kameranya dan suaranya? Siap. Oh iya. Oke, siap. Mohon maaf barusan. Iya Pak, nggak apa-apa. Oh, kalau kameranya boleh izin ditutup. Iya, sebentar. Iya. Ya, Bapak. Selamat siang Pak Wahyu, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat siang untuk rekan-rekan yang hadir. Siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Pak Wahyu. Ya Pak, jadi tadi sudah perkenalan dari Bu Afi, saya Pak Seno. Nah, ini kita perkenalan dulu ya Pak Wahyu. Saya sebutin singkat dulu ya. Jadi di tim akademisi dosen kami ada berempat ya Bu ya. Ada berempat. Ada saya Mbak Dia dan Bu Afi ini dari Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Jadi di kampus pariwisata, lalu juga ada Pak Aulia di kampus di kampus BSI Jogja. Pak Bagus, di situ ada Pak Bagus Pakarti, itu Bapak Bagus di bidang IT, Bapak IT teknologi gitu di kampus ITB AAS. Nah, kalau Pak Aulia ini tadi beliau ini akademisi juga praktisi di bidang kuliner, Bapak. Lalu ada Bu Afi itu praktisi juga, dosen juga di marketing, manajemen ekonomi gitu. Kalau saya fokus di bagian pariwisata, perhotelan gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Wahyu. Lalu di sini ada teman Bapak Pak Seno ya Pak. Siap. Gitu Bapak. Oh, kalau gitu kita ulang lagi atau gimana ya? Nggak, langsung lanjut aja nggak apa-apa. Langsung aja ya Pak. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Wahyu itu dari Bu Afi. Mungkin Dimulai aja Mbak Fia. Oh ya. Lalu kita lanjut perkenalan ke Pak Bagus boleh Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Bapak, saya dari ITB AAS, Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Kebetulan saya di sini jadi dosen informatika. Nah, di sini saya diajak rekan-rekan untuk istilahnya mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah Pekalongan, Petung Riono seperti itu. Mungkin nanti saya bisa membantu di bidang informatikanya, mungkin bagian digital marketing dan sebagainya gitu. Nah, mungkin nanti ketika ada hal-hal yang bisa saya bantu, kami siap untuk membantu seperti itu. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa diskusikan bersama gitu di pembahasan selanjutnya.
Begitu Ibu, silahkan dilanjutkan. Oke, setelah ini ke Pak Aulia ya. Pak Aulia, apakah bisa lanjut? Ya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat Saya siang, Bapak. Selamat Aulia. siang. Hai Assalamualaikum Kak warahmatullahi Aulia. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf ini Pak, wabarakatuh. barusan dari kampus, ini perjalanan pulang sambil masih di tempat makan siang. Kalau saya Pak, kalau saya sebenarnya lama di praktisi ya Pak ya, lama di praktisi di hotel. Jadi di bidang saya di food production atau kulinernya, di dapur maksudnya di kitchen. Nah, sekarang saya di pendidikan, tepatnya saya sekarang dosen Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta Pak. Itu mungkin untuk dari sisi apa ya, dari sisi kulinernya mungkin seperti yang dibilang sama Pak Seno tadi, seperti yang dibahas tadi seperti coklat itu, mungkin kita bisa mencari gambarannya seperti yang kampung coklat yang di Blitar itu loh. Nah, ya mungkin bisa dikembangkan seperti itu. Jadi apa ya, pariwisata tapi juga menjadi tujuan pariwisata. Diharapkan nanti setelah menjadi tujuan pariwisata bisa mengangkat ekonomi masyarakat tempat. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, sampun. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Aulia. Itu Bapak. Ini teman-teman saya belum kenalin Pak Wahyu, Pak. Pak Wahyu boleh juga memperkenalkan diri ya Pak. Silahkan. Oke, baik, ini kebetulan rekan penggerak wisata dari Petung baru saja masuk kelihatannya. Kalau tidak salah ada Mas Budi barusan. Ya, monggo Mas Budi bisa raise hand. Oke, Pak Punten. Tadi baru di acara. Baru bisa masuk. Oke, sudah masuk ya Mas Budi ya. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bu Via dan rekan-rekan dari perguruan tinggi maupun praktisi yang saya hormati. Ada adik saya, Pak Seno. Saya biasa manggil Mas Cahyo, tapi di sini Pak Seno enggak apa-apa. Ayo Mas saya, Mas Cahyo Seno ya. Terus ada Mas Budi dari Petung, dan ada satu lagi sebenarnya ini mungkin sebentar lagi masuk juga dari penggerak di Kasimpar. Mungkin sekedar gambaran awal tentang profiling Petung Kriyono, bahwa memang Petung Kriyono sebenarnya kalau kita mengandalkan pada potensi alam cukup menurut kami yang ya karena cupluk ya, mungkin karena kita kurang wawasan, menganggap potensi itu sebenarnya cukup menarik untuk dikembangkan. Hanya saja memang sampai saat ini masih skalanya lokal. Nah, adapun tadi misalnya nanti mungkin Mas Budi bisa memberikan gambaran tentang yang ada di Karangseriti maupun di Teluk Pakis khususnya, ya, Mas Budi. Oke, siap Bapak. Potensi-potensi apa di samping wisata, karena ini bapak-bapak yang hadir ini Mas Budi, jadi memang concern ataupun memiliki perhatian yang menurut saya perlu sangat kita apresiasi atas dewe yang Petung nggone pucuk, tetapi beliau-beliau yang ada di kota memberikan perhatian untuk bisa menyumbangkan apa yang bisa disampaikan pemikiran atau pengembangan. Dan saya memang ada saya terkesima ketika kita diskusi dengan Pak Seno ketika mengatakan kalau sebuah desa di state sebagai desa pariwisata atau desa wisata di awal itu kemungkinan gagalnya besar. Kalau goalnya wisata, karena wisata memang kebutuhan yang bersifat tersier. Sehingga kita harus bicara goal awalnya adalah bagaimana tentang income per kapita ataupun pendapatan masyarakat
yang bisa jadi itu nanti mendukung proses pariwisatanya. Tadi yang disampaikan Pak Auli atau Pak siapa tadi yang ngendikan seperti di mana yang coklat komoditas. Nah, di Petung kita sudah ada yang saat ini namanya agak kurang bagus Bapak Ibu. Kami kopi Petung ini di-branded namanya Kopet atau kopi Petung. Ini namanya mungkin kurang bagus, tetapi di Pekalongan brandnya ini agak lumayan karena di situ ada kopi Arabica dan Robusta dengan rasa yang agak ya kita belum bisa ngomong kalau dibanding dengan Gayo atau dengan beberapa, tetapi untuk lingkungan Jawa Tengah sudah lumayan sekali. Ini salah satunya adalah kopi. Kemudian beberapa komoditas lain maupun jenis makanan tertentu ini kami berharap nanti kami bisa diajari baik dari pencita rasaannya, pengemasannya maupun bagaimana tadi pemasaran objek wisata melalui digital marketing atau apa. Nah ini kebetulan untuk hari ini Mas Budi Raharjo ini beliau adalah tokoh muda penggerak wisata dan seni budaya yang ada di Petung Riono, khususnya di Desa Telogo Pakis. Ada cukup banyak di sana, ada dari mulai bawah itu di Kayu Puring, kemudian Kasimpar, Telogo Pakis, Telogo Indro. Ini ada potensi-potensi unggulan yang sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, kami di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Petung Riono, ini mamang gitu loh. Kita tuh harus melangkah gimana supaya wisata ini menjadi salah satu alternatif yang bisa disentuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Makanya saya sangat berterima kasih pada hari ini diberi kesempatan untuk kita bisa berdiskusi dan kami sangat menunggu saran, masukan, petuah, fatwa dari Bapak Ibu para praktisi. Kira-kira apa yang bisa kami gunakan atau langkah-langkah apa yang paling bagus untuk kami supaya kami bisa lebih berkembang. Kira-kira begitu, nanti mungkin Mas Budi bisa memberikan tambahan secara rinci, misalnya di Kabupaten Pekalongan di Petung ini ada wisata yang berbasis alam, ada yang beberapa peninggalan sejarah di sana ada Nogo Pertolo, kemudian ada beberapa situs-situs purbakala. Bagaimana mengemasnya, wisata alam bagaimana mengemasnya, wisata spiritual bagaimana mengemasnya, ini yang kita masih agak mamang ataupun agak gagap dalam mencoba membentuk. Kinten-kinten ngoten dari kami nanti mungkin bisa diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dan sharingnya tentang Kecamatan Riono ya. Pak Budi dari Kecamatan Petung Riono ya Pak sudah join. Pak Budi, mungkin Pak Budi boleh perkenalan diri atau dengan Bapak siapa di sebelahnya. Boleh sharing juga tentang Petung Riono, gimana potensinya atau rencana ke depannya seperti apa ya Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi Raharjo, asli kelahiran Desa Telogo Pakis, Kecamatan Petung Riono, dan di samping saya ini namanya Mas Suroso, juga kelahiran Telogo Pakis, Petung Riono. Kami berdua ini mungkin dari 2015 paling tidak sudah berkecimpung bersama teman-teman, yaitu menggiatkan wisata yang ada di Petung Riono khususnya, terkhusus lagi di Desa Telogo Pakis. Nah, gambarannya di Kecamatan Petung Riono itu ada beberapa wisata. Kalau di Desa Kayu Puring itu ada wisata Lekanyen, juga ada wisata Welo River atau Welo Asri. Naik ke atas di Desa Kasimpar ada wisata camp glamping dan wisata Curug Lawe. Naik ke atas lagi ada Desa Telogo Indro. Di sana dataran tinggi tapi ada wisata namanya Telaga Sigebiar.
semacam danau tapi di atas gunung. Juga ada wisata pendakian yaitu Gunung Tugu, juga Gunung Hanoman. Turun ke bawah ada Desa Telogo Pakis, yaitu ada wisata Curug Bajing yang tinggi air terjunnya 75 meter. Ada wisata Karangsriti, wisata camp, ada situs Linggoyoni atau Nogopertolo, ada situs Gedong, juga ada wisata Embung, Telaga Rawajaya. Nah, itu wisata-wisata yang ada di Kecamatan Petung Riono. Sebenarnya wisata pertama yang paling tua itu ada di Desa Curug Muncar. Bisa dikatakan wisata 1000 curug atau 1000 air terjun karena air terjunnya itu sangat banyak sekali. Tapi berjalannya waktu malah istilahnya vakum karena banyak pengurus atau anak mudanya itu melakukan perantauan ke Jakarta. Akhirnya wisatanya kurang terawat sehingga wisata yang menjadi unggulan itu hanya beberapa yang ada di Petung Riono. Terus kalau produk lokalnya di Kecamatan Petung Riono yaitu unggulannya ada kopi petung, ada gula aren atau gula merah, ada beras hitam yang itu lokal asli sini yang masa penyemaian sampai tanam panen itu sampai 6 bulan, itu beras hitam yang banyak dicari. Terus masih banyak lainnya produk-produk yang ada di Petung Riono yang kita dengan teman-teman itu sudah kelola dan sudah dipasarkan. Terus gambaran saat ini wisata yang ada di Petung Riono itu sedang lesu, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan. Sejak adanya pandemi COVID ini, terus curah hujan yang sangat tinggi, hampir 3 tahun. 3 tahun itu sangat turun drastis wisata yang berkunjung di Petung Riono. Terus di Petung Riono ini sudah ada beberapa desa wisata yang sudah di-SK-kan oleh Bupati. Yang pertama desa wisata Kayu Puring, desa wisata Telogo Pakis, desa wisata Telogo Hindro, desa wisata Kasimbar. Itu yang sudah mendapat SK dari Bupati. Kami di sini bersama teman-teman juga sudah membentuk komunitas yang terdiri dari berbagai elemen atau lembaga desa. Ada BUMDes, ada Pokdarwis, ada kelompok tani, ada UMKM, dan komunitas lainnya yang tergabung dalam komunitas Pesona Petung Riono. Kebetulan ketuanya juga Mas Suroso. Itu salah satunya bergerak bidang sosial pemerhati lingkungan yang ada di sekitar Petung Riono, baik itu wisata, baik itu pertanian, baik itu yang lain budaya gitu. Kalau di Petung Riono yang masih berkembang budayanya atau kesenian lokalnya itu kuda lumbing. Kuda lumbing, ada tari lengger, ronggeng, karawitan, itu ada beberapa desa di Telogo Pakis, di Kayu Puring, di Curug Muncar, di Gumelem itu masih kita lestarikan. Bahkan setiap 1 minggu sekali itu dari sanggar tersebut masih melakukan kegiatan aktivitas atau pelatihan rutin. Terus saya dan bersama teman-teman juga menjalin kerjasama dengan pihak luar termasuk pengembangan di peternakan terpadu seperti pengembangan di susu perah. Ini masih baru, tapi kita coba bersama teman-teman. Di bidang pertanian ada pengembangan pupuk agroforestry, kita pilot project di 4 desa, penanaman 13.000 alpukat,
60.000 bibit kopi Arabica, ada 4 jenis varietas, juga pembuatan pupuk organik yang ternyata Petung Riono ini walaupun di dataran tinggi atas, ternyata dari segi kandungan air E. coli-nya itu terlalu tinggi. Kenapa? Di sini kebanyakan lahan-lahan perhutani yang seharusnya itu dikelola dan tidak ditebangi, tapi ada beberapa wilayah yang memang ditebangi dan ditanami sayur. Dan itu menggunakan pupuk kimia itu banyak, sehingga dampak dari air itu kurang bagus. Nah, yang perlu saya sampaikan khusus di Telaga Pakis ini kan mungkin paling komplit dari segi wisata alamnya, budayanya, perekonomi agrowisatanya, dan sudah beresakan bupati, tapi kita terkendala apalah daya. Wilayahnya luas, ketika dana desa belum, ketika infrastruktur juga belum bisa merata, sehingga bersama teman-teman itu sangat terkendala sekali. Ketika ada wisatawan yang berkunjung ke desa kami menanyakan homestay, ingin menginap di homestay, tapi saya dan teman-teman berkendala dengan manajemen SDM-nya, sarana dan prasarananya. Ketika kita mau bersama masyarakat ingin membangun homestay, ketika ada orang ingin berkunjung tapi fasilitasnya belum memadai, itu harapannya nanti bisa diperhatikan baik dari pemerintah Pemda sekitar atau dari Bapak Ibu sekalian, dari perguruan tinggi, dari harapannya nanti bisa support terkait SDM-nya, juga mungkin sarana dan prasarananya. Terus mungkin gambaran akhir-akhir ini memang sangat drastis terkait wisatawan yang ada di Petung. Terus wisata yang ada di Petung Riono ini memang belum jadi satu, istilahnya masih jalan sendiri-sendiri. Nah, kami bersama teman-teman penggiat di Pesona itu pinginnya menjadikan satu, tapi masih banyak kendala karena keterbatasan SDM kami. Mungkin para penggiat-penggiat wisata yang di Petung Getolan dari dulu itu mungkin di sini agak lelah karena tidak menutup kemungkinan karena faktor ekonomi, pendapatan juga. Sehingga yang tadinya wisata kelihatan di Petung itu berkembang pesat, seakan-akan turun gratis. Jadi yang tadinya pelaku wisata yang ada di Petung itu banyak yang keluar mencari tambahan ekonomi, merantau atau bekerja di bidang yang lainnya. Itulah gambaran sekelumit yang wisata yang di Petung, pelaku-pelaku wisata yang ada di Petung. Harapannya setelah pandemi ini cuaca mungkin mendukung, kami dan teman-teman juga ingin melanjutkan apa yang sudah dulu kita rintis. Terutama ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, memang banyak keluhan dari para wisatawan terkait infrastruktur. Baik itu jalannya. Mohon izin Pak Wahyu. Ya wes, enggak apa-apa, di sini boleh. Jadi kendala utama. Jadi ketika sebenarnya mau ke Curug Bajik, lihat jalannya seperti itu, lari Pak, pulang lagi itu kendala tuh. Cocoknya boleh, jadi wisata boleh curhat apa aja tapi ya tidak ada mobilnya. Nggih, wisata Jeglongan Sewu bukan wisata Grojogan Sewu nggih. Jeglongan Sewu nggih. Terus mungkin itu gambaran sekelumit yang ada di kondisi saat ini yang ada di Petung Riono. Terima kasih, nanti bisa kami tambahi untuk selanjutnya. Nggih. Enggak Bapak Ibu, terima kasih. Nanti ada Mas Roso juga bisa menambahi. Terima kasih Pak di perkenalan dari Petung Riono ya. Selanjutnya boleh Pak siapa? Bukan, sebelahnya Pak Budi. Pak Suroso. Ayo Mas Suroso. Mas Suroso.
Mana boleh suaranya? perkenalan diri sama sharing-sharing Pak tentang pengalaman Bapak di selama jadi aktivis di Petung Kriono, bagaimana Pak, potensinya bagaimana, mungkin kendalanya, lalu harapannya apa ke depan, boleh di-sharing ya Pak? Boleh curhat juga kayak tadi Pak Budi ya Pak. Langsung Pak Wahyu. Baik, itu buka wadi. Sudah Ayu sudah tak anggap seperti orang tua sendiri soalnya Bu. Alhamdulillah. Jadi sedulur sederek semuanya menikah nggih insyaallah untuk memajukan bersama. Nggih. Boleh Pak Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk memperkenalkan diri walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Mas Budi. Nama saya Suroso ya, dari Petung Kriono. Untuk posisi di wisata di Pulau Pakis, kebetulan saya diamanati sebagai ketua wisata Pulau Pakis. Kemudian di komunitas pesona ya juga diambil jadi ketua komunitas pesona Petung Kriono. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Mas Budi. Sebenarnya pada intinya itu sama untuk kita sama Budi juga bergerak bareng-bareng. Mas Budi juga masuk di komunitas pesona, sehingga juga tadi sudah sempat disampaikan kelebihan dan kekurangan yang ada di Petung Kriono. Memang budaya kami di pesona itu salah satunya itu kita mencoba untuk memadukan wisata yang di Petung Kriono. Ini misi kami itu yang dulu adalah masalah sampah juga, tadi belum disinggung. Sampah itu memang selama ini kita kesulitan, artinya masing-masing pedagang yang punya wisata itu ya cuma mengumpulkan, tapi untuk hasil akhirnya itu belum ada. Nah, kita juga kemarin mencoba sama itu di Pulau Pakis itu ada kita membentuk satu komunitas anak muda. Di situ fokus untuk mengurusi masalah tentang sampah. Istilah dulu kemarin itu adalah namanya pemuda pemburu sampah. Itu juga kikinya ada di situ. Nah, itu kita mencoba dari satu desa dulu, artinya kita sudah bergerak setiap hari Jumat itu dulu pemuda itu keliling kampung untuk mengumpulkan sampah. Nah, cuma memang di hasil akhirnya itu ya kita belum menemukan pembuangannya, sehingga ya paling kita coba hanya mengumpulkan, kemudian yang bisa dibakar kita bakar. Itu masalah sampah juga kompleks di Petung Kriono belum sampai sekarang belum ada titik temunya. Artinya ya wisatawan kadang cuma membuang sampah di lingkungan, di sungai seperti itu. Nah, kemudian masalah wisata itu memang betul kami memang punya visi misi itu ya satu untuk satu pintu. Jadi artinya dari pintu masuk Petung Kriono itu ada kesinambungan untuk satu paket yang itu nanti kita menawarkan untuk beberapa tempat objek wisata, sehingga satu pintu itu nanti menjadi sebuah informasi. Jadi cukup di situ tapi sudah mengenalkan untuk wisata yang ada di Petung Kriono. Gitu. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Nah, dan kami di komunitas pesona pun kita sudah bersama dengan lembaga sosial itu Yayasan Relung Indonesia yang ada di Yogyakarta. Itu kita sekarang sudah bersama untuk satu itu meningkatkan pertanian terpadu dan pertanian terpadu, kemudian agroforestry untuk pencemaran lingkungannya. Di situ kita sudah bekerjasama mulai tahun 2018 ya. 2018 kita sudah bersama, dan proyek sekarang itu kita di 4 desa itu untuk menjadi mungkin basis untuk personal. Nanti ketika ada hasilnya kita akan lanjut untuk pengembangan tentang lingkungan, dampak lingkungannya.
Mungkin itu yang dapat sampaikan Bapak Ibu. Nanti apabila ada waktu kami sampaikan lagi. Terima kasih. Suroso, terima kasih untuk perkenalan dirinya dan sharingnya. Sebentar Pak ya. Oke, saya lanjut ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Mungkin dari Bapak praktisi atau akademisi di sini ada yang mau tanya-tanya dulu terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Budi dan Pak Suroso. Silakan. Pak Aulia mungkin ada mau tahu tentang potensi kulinernya gitu Pak. Ada mau tanya gitu nggak Pak Aulia? Kalau menurut saya gini, apa itu kira-kira selama ini potensinya kuliner itu sudah sampai kira apa yang sudah dikembangkan dan kira ke depannya itu apa yang mau dikembangkan dan ingin dikembangkan. Tentunya kan juga istilahnya apa ya? Kalau bisa sih desa itu menghasilkan apa, daerah itu menghasilkan apa, dan itu bisa dikembangkan, dan itu juga bisa, kalau bisa ke depannya kan dari hasil apa itu ya, hasil bumi itu bisa dikembangkan, otomatis bisa meningkatkan apa itu taraf ekonomi masyarakat setempat. Kalau saya pemikirannya seperti itu. Contohnya tadi ya seperti dibilang Mas Seno Aji tadi, umpamanya coklat gitu ya. Coklat mungkin gambarannya seperti apa, bisa istilahnya ya minimal bisa mencari gambaran ke seperti yang di Kampung Coklat Blitar itu, tentu itu bisa menyedot SDM-nya dari masyarakat setempat, juga apa itu hasil buminya di tempat tersebut. Kira-kira demikian lah. Itu Pak ya, potensi kulinernya Pak ya. Tadi saya juga dengar kopi ya Pak, sempat disebut kopi sama beras hitam Pak ya, itu menarik tuh Pak. Biasanya paling dari pikiran saya ya Pak, saya sharing dari apa yang saya baru terpikirkan lah ini. Jadi mungkin bisa kita punya impian ke depannya, nanti kita siapa tahu gitu ya, Petung Riono bisa buat bisa menjual beras hitam itu nggak cuma offline Pak gitu. Jadi saya juga baru dengar gitu, beras hitam itu kan nggak umum, belum umum gitu ya Pak, apalagi dari Petung Riono. Nah mungkin nanti ke depannya dari Petung Riono bisa dikembangkan lagi tuh Pak, beras-berasnya nanti ada standarnya atau bagaimana, pabrik atau apa dari desa di situ dikembangkan, lalu nanti bisa jadi salah satu produk unggulan mungkin gitu ya. Jadi bisa dijual secara online gitu mungkin Pak, jadi nanti bisa menambah pendapatan masyarakat. Lalu juga bisa siapa tahu nanti jadi oleh-oleh khasnya Petung Riono, misalnya dari bahan-bahan olahan beras hitam misalnya, seperti itu Pak. Ini pikiran saya yang kilas lewat gitu Pak, mungkin bisa jadi ide kita ke depannya untuk pengembangan gitu Pak. Iya Pak Wahyu. Oke, barangkali saya mungkin bisa menambahkan sedikit bahwa memang beras hitam ini salah satu komoditas yang agak unik karena agak jarang, atau bahkan saya bisa bilang jarang sekali ditemui di daerah lain. Beras hitam ini cara masaknya, misalnya untuk 1 kali masak 1 kilo beras, itu hanya cukup ditambahkan 1 atau 2 sendok makan saja, itu nanti hitam semua. Jadi bukan beras merah ya. Dan beras hitam ini sendiri diproses secara organik di Petung, sehingga memang waktunya lama, sampai 6 bulan itu baru bisa dipanen, sehingga secara
tata cara pertanian sebenarnya tidak. Kalau mengetek ya, kasih pita, kasih foto. Oke, mungkin saya lanjut. Iya, Pak. Oke, jadi dari sisi kualitas mungkin tidak terlalu, dari sisi teknologi pertanian mungkin tidak terlalu menguntungkan karena 6 bulan baru panen, tapi memang ini agak unik sehingga kami berharap ini menjadi produk yang eksklusif. Hanya saja memang selama ini lebih banyak pemasaran melalui offline dan di beberapa toko saja yang tersedia yang ada di Petung, sehingga kalau mau beli hanya 1-2 toko. Ini kita juga masih agak kesulitan bagaimana memasarkan, dan nanti supaya skalanya lebih besar ketika memang produksi itu diserap pasar ya akan bisa dikembangkan komoditas beras hitam ini. Kemudian di situ ada gula semut, ini basis gula aren yang dibuat menjadi semacam brown sugar gitu lah dari aren. Terus kopi, ini ada cukup banyak komoditas sebetulnya yang bisa dikembangkan. Terus satu lagi ini kebetulan sudah bergabung bersama kita Mas Sukma, ini kebetulan sekitar bulan Juni nanti akan menyelenggarakan Rimba Fest atau Festival Rimba yang diharapkan pesertanya tidak hanya dari wilayah Jawa Tengah, bahkan mungkin bisa sampai keluar Jawa. Karena selama ini Kabupaten Pekalongan eventnya belum pernah melebihi kabupatennya. Ini nanti Mas Sukma mungkin selama ini kebetulan beliau sedang ada pelatihan di tempat lain sehingga nyambi, tetapi barangkali nanti ada waktu sedikit untuk memberikan beberapa statement. Kebetulan beliau adalah aktivis di lingkungan, khususnya di hutan, dan sering ngecamp di atau home base beliau, sering nongkrongnya di daerah Kasimpar, satu daerah yang cukup unik di pedesaan, di kampung, di bukit sana, di pegunungan. Toleransi beragamanya menurut saya luar biasa karena di situ ada gereja, tapi pemeluk Nasrani dan Islam di sana bekerja samanya itu sangat, menurut kami sangat harmonis, dan ini bisa menjadi salah satu yang mungkin menarik juga bagi kita untuk dikembangkan. Kira-kira itu tambahan dari kami. Kemudian untuk seni juga kami sebentar lagi akan mungkin ada yang bergabung dari tokoh seni yang selama ini mengembangkan di masing-masing kecamatan ini. Ada satu aktivis seniman yang beliau mengikuti ini. Mungkin begitu Bu Fia, tambahan dari kami terkait dengan kuliner. Jadi memang branch-nya ya memang kuliner-kuliner kampung lah ya. Tetapi kalau sumbernya ini tadi yang disampaikan, kita menanam alpukat sekitar 6.000, kemudian menanam kopi 13.000 saat ini. Untuk kopi yang ditanam ini kalau model stek 1 tahun sudah bisa berbuah. Nah kalau alpukat memang agak panjang, sekitar 3 tahun, 4 tahun ke depan, insya Allah menjadi daerah penghasil alpukat. Nah ini nanti kami membutuhkan supaya sebuah rencana integratif yang bisa memadukan semua potensi ini menjadi satu, sehingga kunjungannya ada, pemasarannya juga berjalan, kira-kira begitu. Terima kasih Bu. Baik, Pak Yu. Terima kasih untuk sharingnya tadi Pak ya. Kalau dari Pak Aulia mungkin Pak untuk potensi kulinernya, apakah ada yang mau ditanyakan Pak Aulia? Atau mungkin ada ide apa Pak? Ya, paling enggak kalau yang mendengar dari Pak Wahyu Kuncoro tadi kan kopi. Kopi kan berarti kan istilahnya bagaimana kopi itu bisa apa itu? Sekarang kan juga lagi menjamur kopi, tapi kan kopi juga peaknya kan kelihatannya sudah mulai menurun, tidak seperti 2 tahun atau sebelum COVID kemarin. Nah, seperti itu. Jadi kopi masih tetap oke, tapi juga tidak bisa kita bertumpu pada satu kopi itu tadi. Terus seperti Pak Wahyu bilang tadi, seperti gula aren tadi. Gula aren sebenarnya kan kalau bisa apa ya, diolah dan diperkenalkan, sebenarnya kan banyak industri juga. Industri itu maksudnya seperti yang saat ini sering memakai itu kan hotel sama apa itu kafe-kafe yang kopi itu kan kebanyakan rata-rata sekarang menggunakannya kan gula aren. Terus kalau yang beras hitam tadi kok saya juga barusan dengar ini, sudah lama di dunia masak-memasak, tapi kalau beras hitam, beras merah biasa mendengar. Tapi kalau seperti yang disebutkan Pak Wahyu Kuncoro tadi, dikasih sedikit menjadi hitam itu kok
baru saya dengar. Apa itu jadi penasaran lah intinya itu seperti itu, pengen tahu seperti itu. Mungkin Kira-kira nanti Bapak, kita bisa ini Mas Budi, barangkali nanti bisa dicarikan sampelnya Mas Budi. Mantap. Iki apike dolanan Pekalongan kok yo. Tadi Pak Budi sempat Ditilei, ini kayak videoin ditilei Pak Aulia. J Mas Ayo, Mas Eno. tadi Bapak Ibu Pak Budi Jadi sempat sharing gitu loh, yang udah jadi produk ya Pak Budi. Mungkin bisa Salah satu yang sudah kita packaging dan kita pasarkan di, kebetulan kami juga pendamping desa, jadi di outlet Basecamp pendamping desa kita space untuk apa namanya oleh-oleh. Ini gula semut aren, ini arabica, ada madu juga, madu asli Petung Riono. tuh Pak Gelas. Aulia. Tapi berasnya itu masih sulit Pak ya kalau beras. Kalau berasnya memang karena apa namanya masa tanamnya itu lama dan penjualannya itu kan khusus, pasarnya khusus, jadi tidak semua petani itu menanam. Jadi karena penjualannya itu harganya juga mahal per kilo. Ada nama Dan khususnya tuh supaya kita bisa cek di internet mungkin apa namanya, cuma beras hitam aja atau nama khususnya ada gitu Pak? Beras hitam, Bu. Hanya Mas beras Budi, hitam ya? apakah sudah ada yang Mas, apa itu pernah mengupload di YouTube cara memasaknya atau cara memproses beras hitamnya itu? Nanti coba di YouTube. Oke. Itu supaya jelas kalau beras hitam dimasak sendiri tidak dicampur itu Pak. Rasanya kurang enak Pak. Mas Budi, biasanya warnanya itu jadi campuran gitu. warnanya ungu nggih Pak nggih. Nggih. Bagus. Bapak, saya izin masuk. Jadi saya lihat kan potensinya kan luar biasa, ini tadi udah ada bermacam-macam produk, sudah dikemas. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Seno bahwa apa namanya kendalanya itu adalah di SDM seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kami gali adalah SDM yang di sana itu sekarang ini apakah benar-benar tidak ada yang istilahnya mampu menangani atau tidak ada orangnya, atau mungkin kualitasnya yang mungkin sedikit kurang gitu seperti itu. Nah, nanti kan apa namanya ketika sudah ada SDM-nya, sudah ada orangnya, mungkin dari kami lebih apa namanya memberi pelatihan seperti ke promosi, membuat konten di YouTube ataupun IG. Nah, nanti apa namanya mungkin lebih impact-nya lebih besar karena nanti apa namanya istilahnya menyebarkan gitu. Promosinya lebih luas. Karena saya sendiri jujur apa namanya untuk potensi wisata ini kan tadi bagus ya, cuma kok saya belum pernah dengar gitu. Saya kan juga sering jalan-jalan gitu, tapi kok belum pernah dengar nih Petung Riono. Ketika tadi dikasih tahu, saya browsing itu masih minim sekali gitu. Jadi konten-konten tentang desa wisata ini gitu. Nah, kemudian untuk beras hitam memang saya dari kecil kebetulan memang makanya beras hitam ya. Saya apa namanya leluhur saya itu dari Banjarnegara. Di sana di sana juga banyak apa namanya dari kecil memang beras hitam itu sudah apa Bukan namanya? beras merah ya? Bukan beras hitam. Jadi kalau dimasak warnanya ungu itu. Betul. Dari kecil udah beras hitam. Saya kan berpindah ke daerah Solo. Jadi ketika tahun 2010 itu memang kami sudah apa namanya mendistribusikan gitu. Jadi jualan beras hitam di daerah Solo. Jadi ketika tahun 2015-16 itu memang kesulitan kami adalah petaninya sudah punah gitu. Jadi petaninya yang punah. Jadi ketika kami ke sana itu sudah tidak ada yang menanam lagi. Jadi kesulitan mencari petani beras hitam. Sebenarnya dari segi peminat itu banyak sekali. Setiap kami ke sana itu ditanyakan beras hitamnya mana, beras mana seperti itu. Jadi memang apa namanya konsumennya khusus kebanyakan orang yang ini ya apa namanya untuk kesehatan gitu, untuk terapi.
Nah, seperti itu. Jadi mungkin lebih nanti digencarkan untuk promosi dan konten-kontennya gitu. Begitu masukan dari saya, Bapak. Terima kasih. Dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan dari Bu Afri mungkin yang kuliner tadi. Mungkin yang Ibu dengar tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sebelumnya ada break sebentar soalnya ada tamu, jadi agak keskip tadi. Tapi at least itu tadi sudah luar biasa sekali. Yang apa namanya sudah luar biasa sekali. Saya rasa kami ini yang dari akademisi, alhamdulillah dipertemukan dengan Bapak Ibu yang sudah luar biasa sekali. Jadi nanti tinggal kita memikirkan dan mengolah apalagi yang memang kita bisa maksimalkan di sana, atau kita itu tadi ya, apa namanya, kalau yang tadi seperti yang Pak Bagus sampaikan dan Pak Seno sampaikan adalah SDM, dan SDM yang bagaimanakah seperti itu, karena secara produk kan tadi itu sudah bagus sekali, itu tadi Betul. sudah bagus, iya sudah bagus sekali. Jadi mungkin dari SDM dan demikian pula untuk itunya, apa namanya, secara kan sekarang zamannya memang eranya Sosial. digital ya, sosial digital. Jadi mungkin apakah simpulnya itu di mana? Jadi ketika kita nanti sudah ketemu simpulnya di mana, nanti kita bisa akan maksimalkan dengan insya Allah ini kolaborasi yang bagus, sinerginya ada Pak Bagus, di mana nanti kita bisa digital marketingnya atau apa, karena kan secara oke lah SDM, tapi kalau saja kita sudah pakai digital, mungkin kita akan ini ya, akan terbantu dengan teknologi. Nanti pasti kita akan step berikutnya perlu lagi digodok lagi bagaimana nanti kita mengerjakan yang bagian apa, karena kan ini masih belum mengerucut ya, kitanya di mana gitu. Kemudian kita kerjakan yang apa, kita maksimalkan di ranah yang mana gitu. Kita masih butuh kerucutkan lagi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau sekarang kita bisa sekaligus juga tarik kesimpulan atau mengerucutkan lagi kita nanti di ranah apa, seperti itu. Jadi nanti ketika kita melakukan penelitian dan pengabdian benar-benar bisa membawa kemanfaatan gitu bagi daerah tersebut. Mohon semuanya teman-teman juga ini kita di sini sharing-sharing bareng. Monggo yang lain. Mungkin sedikit tambahan, nggih. Jadi untuk penggerak pariwisata di wilayah Kabupaten Pekalongan, khususnya di Petung Riono, tapi ini daerah lain juga hampir sama. Ketika sebuah objek wisata dibentuk, kemudian sudah mulai rame, memang penggerak-penggerak ini bisa survive ya. Tetapi mungkin yang perlu teman-teman ini nanti juga pengalaman ya Mas Budi dan Mas Suroso ini. Wisata ini kan ada basis waktunya, biasanya dia ramai di weekend, dari biasa sepi. Nah ini yang menyebabkan para pelaku ini bukan pekerjaan kerja bakti, karena yang di belakang ini juga butuh penghasilan. Nah, ketika diajukan pilihan saya mau mengoptimalkan wisata dengan semua potensinya, untuk tahap-tahap pengembangan awal ya mungkin dengan kelemahan pemasaran, informasi segala macam, sehingga sifatnya masih belum bisa optimal, menyebabkan penggerak-penggerak ini harus pada pilihan, saya jani tertarik tapi saya juga butuh makan, akhirnya merantau atau memutuskan beralih profesi. Nah ini yang menjadi kendala saat ini, makanya saya bilang Mas Budi dan Mas Suroso adalah orang-orang yang sudah memutuskan untuk jihad di bidang ini, sehingga kayaknya beliau tidak berminat untuk keluar kota ataupun kemana, terus pokoknya ngelih wareg ning kampung dhewe, ini yang kita dorong. Tapi cukup banyak kawan-kawan beliau ini yang akhirnya mungkin pindah ke Jakarta, ke Semarang dan sebagainya, untuk profesinya berbeda lagi. Nah ini kendala klasik bagi para penggerak wisata, dan mungkin kami nanti butuh advice bagaimana supaya ini bisa survive, termasuk tadi kalau digabungkan dengan aktivitas yang lain,
ada pertaniannya, ada sebagainya. Ini yang mungkin akan menyebabkan bahwa wisata ini menjadi sesuatu yang substitut atau saling mengisi dengan komoditas pertanian, komoditas apapun yang mungkin ngaten yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Mungkin dari Pak Sukma Rizky bisa perkenalan dan sharing Pak dari pengalaman Pak Sukma bagaimana? Sepertinya belum ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu karena apa namanya seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi ya. Apapun karena kita masih manusia masih makan nasi ya. Jadi kan yang disampaikan Pak Wahyu dan Mas yang terima kasih sekali Mas Budi dan tim itu yang apa lillahi ta'ala untuk memajukan pahalanya luar biasa, upahmu besar di surga. Itu tapi nah mungkin ya ini saya mohon izin karena kan ya Bismillah ya Insya Allah kalau nawaitunya kita sama-sama untuk saling bersinergi adalah kan untuk yang di akademisi kan bisa masuk di penelitian pengabdian. Nah kami ini juga belajar gitu, sedang belajar dan kami mungkin juga akan sangat butuh support dan doa Bapak Ibu agar bisa tembus untuk di dana, kan ada itu dana hibah penelitian pengabdian. Nah mungkin kalau dari Bapak Ibu yang ada beberapa kali akademisi yang mungkin sudah pernah ke sana atau mungkin Pak Seno, Pak Wahyu atau Pak Budi yang apa namanya kiat dan kiat tips-triknya itu ketika antara di lapangan dan di akademisi itu bisa kita satukan agar dana hibah ini turun, akhirnya bisa kita buat jalan nih bersama-sama gitu. Karena kan apa namanya sometimes orang itu ini dana turun yang dari pihak penelitian dan pengabdian akhirnya ini dana untuk gua nih gitu. Jadi kan kadang gitu. Nah, insya Allah kalau kita sudah satu visi misi, kita bisa pakai untuk bersama-sama untuk benar-benar untuk kemajuan di daerah di mana yang kita teliti seperti itu. Jadi monggo dari Pak Sena ataupun Pak Wahyu ataupun yang aktivis kalau pernah secara ya kolaborasi ke kampus terkait dana hibah tersebut. Jadi itu kan lumayan tuh. Kita kan gerak kan pasti mau mobil itu tadi ada pay the price, ada harga yang harus kita bayar bukan hanya kegigihan saja karena anak bojone ya masih ngeliwat nje itu tadi. Izin Bu Alwi ya. Jadi menambahkan apa yang disampaikan Bu Aulia terkait bantuan-bantuan dari pihak-pihak tertentu sebetulnya di Indonesia itu banyak ya Pak Wahyu ya. Jadi bantuan ke desa, program ke desa itu banyak sekali. Seperti yang di Borobudur itu dari BUMN. Dan sampai hari ini BUMN itu juga masih konsen membantu desa-desa, program-program di desa. Contohnya BRI ya, BRI itu ada program terkait pengembangan desa, BUMDes dan sebagainya itu masih ada. Hanya memang informasi itu kadang tidak sampai ke semua gitu loh. Sebenarnya banyak dari BUMN, dari perusahaan swasta, mereka itu punya dana CSR. Kemudian dari kementerian-kementerian itu banyak, akademisi juga banyak. Hanya masalahnya adalah begini, bahwa jangan sampai dana bantuan itu menjadi muspro, obah karena SDM-nya belum siap. Itu. Jadi saya contohkan yang di Borobudur itu juga program Balkondes tidak semua berhasil karena memang dananya terlalu jor-joran. Gitu, Ibu. Jadi memang menurut saya yang perlu dipersiapkan SDM-nya dulu. Nanti baru kita memikirkan kebutuhannya apa, baru nanti kita cari pihak-pihak lain untuk mensupport kira-kira kebutuhan apa yang harus disupport. Saya kira kalau SDM-nya belum kita sentuh, bantuan seberapapun nanti malah akan jadi rebutan. Gitu, Mas Budi mungkin punya pengalaman Mas Suroso dengan hal tersebut mungkin ya. Jadi ketika misalnya contoh ini di Kecamatan Puteng Kriono turun dana 10 miliar. Nek turunnya sekarang, saya yakin gue mesti gelut nih antar lurah, antar pengurus, mesti akan begitu.
Jadi kita bentuk apa namanya? Kalau menurut saya sih kita fokus ke SDM-nya Tim-tim dulu. gitu ya. Ya, kita bentuk kelembagaan, tim atau relawan atau apapun yang memang sejiwa seperti Mas Budi, Mas Puroso atau Mas Sukma. Itu nanti mulai dari nggak usah banyak-banyak dulu lah, beberapa pemuda perwakilan tiap desa yang memang punya passion ke situ, mau belajar, tidak harus pinter tapi mau belajar. Nanti kita didik bareng-bareng, kita motivasi biar mereka bangkit. Syukur-syukur mereka itu di samping penggerak wisata, mereka juga bisa menjadi entrepreneur di depan, sehingga bisa menggandeng teman-teman yang lain. Saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih. Soalnya langsung nyambung ya kita diskusinya. Soalnya untuk SDM itu kan pasti pembekalan dan segala macam itu kan juga itu tadi ya pasti mewobeo, dan itu pembekalan itu kalau untuk kita membentuk SDM otomatis ya yang dia tahu bukan hanya semangat 45 setelah pembekalan, tapi setelah 4 sampai 5 hari tali hilang. Nah, artinya kan pembekalan itu untuk pembentukan SDM itu kan rutin ya, apa namanya? Ya kayak dicas itu kan. Jadi kan ya itu tadi saya setuju yang disampaikan Pak Seno bahwa ketika SDM ini berarti kan step pertama kita membentuk tim-tim atau kelembagaan ini, tapi fokusnya kita program prioritasnya adalah SDM, program prioritasnya seperti itu. Nah, kemudian sambil berjalan untuk yang program-program berikutnya. Nah, untuk nyentuh sambil kita berjuang karena si Mowobeo ini tadi kan apa namanya ya apapun niatnya sudah bagus tapi akan lancar kalau misalnya itu tadi apa-apa Mowobeo itu tadi. Jadi kita kalau misalnya mana yang lebih gampang turun tuh CSR, apakah kalau yang kita tahu akademisi itu ini adalah penelitian dan pengabdian kita ajukan, mungkin prosedurnya akan lebih susah dari yang biasa sering Pak Sena ataupun Pak Wahyu ataupun yang aktivis yang sudah di lapangan, dari dana mana Pak kira-kira yang gampang turun, yang sudah pernah ya. Jadi misalnya apakah dari perbankan ataukah dari BUMN, atau biasanya kalau government kan ada ini nggak ngapunten Pak Wahyu, prosedurnya juga pada panjang ya gitu. Karena kalau kita butuh segera mengeksekusi, ibaratnya kan mana yang lebih cepat bisa birokrasinya pendek dan bisa turun dananya. Biasanya dari mana? Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, kaitan dengan petung ini sebetulnya kalau kita bicara investasi sudah banyak sekali. Khususnya kita bicara infrastruktur. Itu jalannya di tengah hutan semua, itu ada berapa? 17 atau 21 kilometer, untuk ngaspal saja kebayanglah dengan lokasi yang seperti itu ada puluhan miliar. Tetapi itu kan tidak bisa ansih kita klaim sebagai pariwisata. Kemudian berikutnya, ini mungkin juga Mas Budi sudah dengar, tahun ini kelihatannya kita positif ya Mas Bud, untuk Karangseriti area campnya tahun ini kayaknya APBD kita bantu untuk aula. Nah, kalau kita bicara perguruan tinggi, setahu saya ada 2 kali pengamatan dari pihak perguruan tinggi. Yang pertama dari UGM itu kaitan dengan penelitian jenis kopi. Jadi peran masyarakat di sana yang menunjukkan kopinya mana, terus diteliti, kemudian muncul grade kopi jenis Arabica, tetapi ada satu yang agak unik, agak lupa namanya, kopi apa gitu. Agak beda, termasuk kopi luwak. Liberica kok, Pak. Nggak kelalen aku ki anu jenenge apa, tapi agak-agak unik. Terus satu lagi kaitan dengan penelitian OWA Jawa. OWA Jawa ini yang masih bisa ditemukan dalam jumlah memadai di konon katanya di Jawa ini ada di Alas Purwo apa di situs itu, dan di Pekalongan ini jumlahnya masih cukup banyak. Nah ini juga agak ngeri juga ketika kemarin kita branding sebagai OWA Jawa di Kabupaten Pekalongan di Petung Riono, ketika ada domestifikasi maka agak ribet karena pola hidup mereka ketika kita amati terus mereka akan mendekat. Ketika sudah mendekat kampung ini menjadi berisiko juga menurut saya, karena dia nanti tidak sesuai dengan asli hutan primer yang ada di Kabupaten Pekalongan,
tercatat sebagai hutan primer terluas di Pulau Jawa. Nah ini aspek-aspek itu ya. Nah kalau kami sebetulnya mungkin Mas Budi, Mas Sukma dan nanti kawan-kawan yang lain pada kesempatan kita diskusi kita undang lebih banyak. Kita ya bukan kita menolak atau apa tidak, tetapi akan jauh lebih berarti bagi kami ketika kita dengan berkutik adalah kita diwarai atau diwurui gitu. Jadi dari sisi bagaimana dikembangkan SDM. Kalau infrastruktur ataupun nanti fasilitas apa itu kami mungkin bisa berupaya untuk mencari melalui CSR maupun melalui kanal-kanal pembiayaan yang lain, bisa dari DAK, bisa dari Banprov, dari dana kementerian, dari mana kita bisa. Nah yang agak masalah adalah bahwa kegiatan itu rata-rata adalah bersifat infrastruktur atau pembangunan fisik. Nah kalau hanya fisik saja yang dibangun, orangnya tidak siap, ini jadi masalah. Nah inilah kenapa kemarin kita diskusi, orangnya disiapkan ini, nah kami karena ketemunya dengan akademisi kan adalah orang-orang yang sudah, kalau bahasa Arabnya itu kan porong alim ya, atau orang alim, ulama alim itu adalah orang yang berilmu. Nah ini yang kami mohon ditularkan tentang tadi, bagaimana kondisi existing, permasalahannya di mana, karena kami sendiri mungkin tidak tahu bahwa ternyata masalah kami itu di ABC. Nah ini yang perlu kita dievaluasi, kita dionsai supaya lebih maju. Adapun bahwa nanti program itu bisa dicantolkan katakan hibah bersaing, kemudian atau menggunakan sumber dana ADB atau apapun dari penelitian-penelitian, kami monggo, saya kali ini mewakili pemerintah daerah, apa yang dibutuhkan untuk bisa dilaksanakan dengan lokus di kami, apakah kami harus bersurat bupati kepada perguruan tinggi atau apa, kami akan siapkan administratifnya untuk bisa mendapatkan dana-dana penelitian dari katakanlah dari Kemendikbud ataupun Ristek Dikti. Mungkin begitu, Ibu, Bapak. Pak, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang mau menanggapi? Gimana Bapak Ibu? Izin menanggapi, Ibu. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Wahyu tadi, dan juga tujuan kami di bidang akademisi memang sepertinya memang sudah jodohnya seperti itu, Bapak. Jadi memang dari kami pun tidak mungkin bisa memberikan dana yang besar untuk membangun secara infrastruktur gitu. Nah, dari kami pun yang bisa kami tawarkan adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman seperti itu. Jadi mungkin kedepannya harapan kami memang ilmu kami yang kita miliki ini bisa bermanfaat gitu, seperti itu. Nah, jadi ya tadi kita sudah memang jodohnya seperti ini, Bapak. Matur nuwun sebelumnya. Nah, itu dari saya, silahkan dari yang lain mungkin. Saya Bapak, ini kan Pak, ini saya sambil lihat Google Earth. Oke, terus saya buka apa itu Kecamatan Petung Kriono, dan tahunya itu saya dulu kan waktu kuliah itu kan pernah ke mana? Ke daerah Kajen, nginep di rumah teman. Nah, itu datanya terus ini tadi saya WA teman saya yang rumahnya Kajen itu ngasih informasi masih terus saya buka ke itu Google Map. Saya pikir kalau saya lihat dibuka di Google Map itu kan sebenarnya wisatanya itu sudah ada, dan itu sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita mengembangkan kan. Betul seperti yang dibilang bapak-bapak seperti Pak Wahyu dan Pak Bagus dan kawan-kawan yang lain, itu kan tinggal istilahnya apa? Mengembangkan SDM-nya yang ada di situ. Terus sambil mungkin apa ya, perlu mengiklankan yang lebih kencang kali ya. Sekarang kan media sosial itu seperti TikTok itu, terus media sosial lainnya itu kan sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana mau apa ya, mengiklankan lah. Intinya, oh iki loh, nah di daerah ini Pekalongan ini Mbak Neni eneng sing koyok ngene iki loh. Nah, ya seperti itu sih, Pak. Betul. Jadi paribasane iki wedok ayu ning rawedaan itu. Jadi kita kalau dikonteskan iya,
Betul. Betul. Tempatnya itu sudah ada, tinggal bagaimana kita apa ya? Ngerek genderone gitu. Iki piye gen misal terkenal dengan ya untuk sementara jangka pendeknya nggak usah jauh-jauh yang dari Pekalongan. Untuk kelas Jawa Tengah kanan kirinya Pekalongan dulu. Nah, nanti kalau sudah dari situ baru bisa semakin bergeser, semakin bergeser, semakin bergeser. Gitu sih Pak kalau gambaran saya setelah saya melihat Google Earth ini tadi. Nggih. Iya. Ya Bapak, jadi juga saya langsung tanggapi saja bahwa perencanaan dari Provinsi Jawa Tengah kaitan dengan pusat wisata kan untuk Jawa Tengah di Dieng, Pak. Untuk kawasan pusat Dieng, nah Kabupaten Pekalongan Petung ini berbatasan dengan Banjarnegara, Pak. Ini dari Gumelem ke atas itu langsung Batur sampai Dieng, sehingga kami berharap ketika akses ini nanti kita bisa selesaikan tuntas, orang mau ke Dieng tidak harus lewat jalur-jalur yang lain. Kalau yang dari Pantura bisa salah satunya melalui wilayah Kabupaten Pekalongan yang ada potensi wisata kecil-kecil dan nanti katakan Gongi yang Dieng misalnya gitu. Nah, mampir-mampir dulu di wilayah Kabupaten Pekalongan. Ini salah satu contoh. Tetapi memang kami menyadari mungkin kami kalau ibarat saya gadis misalnya Pak, itu kami cara pakai blush on belum tahu, cara pakai maskara belum tahu, sehingga maskara dipasang di hidung, blush on mungkin dipasang di bibir lah. Ini yang perlu dipoles oleh bapak-bapak ibu semua tadi kaitan dengan pemanfaatan medsos dan sebagainya itu. Ingatan Bapak. Terima kasih Pak Wahyu. Ini sekilas dari saya Pak. Dari pikiran saya juga mau menanggapi, tapi secara umum. Mohon maaf. Ya, dari Bapak siapa? Pak Sukma ya Pak? Iya, boleh Bapak. Mau masih free tadi, masih acara pembukaan, jadi belum bisa on time. Oh ya siap Bapak. Perkenalan diri dan sharing ya Pak tentang Petung Kriono bagaimana Pak. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Via selaku host dan juga Pak Wahyu. Di sini ada beberapa rekan kami yang kami seniorkan seperti Mas Budi, ya Mas Budi sehat? Dan teman-teman semua, Mas Cahyo dan yang lain mungkin saya belum kenal, salam kenal dulu. Sebelumnya mohon maaf belum bisa standby video ataupun on time karena masih ada pembukaan juga, jadi belum bisa on time video. Tapi tadi saya sempat mendengarkan beberapa pemaparan statement dari Mas Cahyo, dari Mas Budi, dari Pak Wahyu, dan juga teman-teman senior yang lain, bahwasanya apa yang teman-teman unek-uneknya itu memang sebenarnya sama dengan yang kami rasakan. Saya pribadi mewakili teman-teman, mewakili yang ada di daerah bawah ibaratnya ya, itu juga merasa bahwa Petung Kriono itu juga sebenarnya itu sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Tetapi memang poin permasalahan di sini memang tepat seperti yang tadi Mas Cahyo sampaikan, permasalahan SDM itu memang saya sangat setuju sekali. Di sini memang diperlukan sebuah kolaborasi bersama antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat, terutama pemuda-pemudi yang progresif yang memang punya niat dan punya minat untuk membangun kampung halamannya. Di sini mungkin Pak Wahyu bisa memfasilitasi selaku pihak pemerintah, nuwun sewu Bapak, terus juga pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, destinasi pariwisata. Itu yang pertama SDM. Adapun teknis pengembangannya seperti apa ataupun pemberdayaan dan pengembangan SDM-nya seperti apa, mungkin Mbak Via nanti bisa lebih tahu lagi konkretnya ya. Terus yang kedua kaitannya promosi, kami masih sangat menyayangkan sekali promosi Petung Kriono itu masih sangat minim. Ibaratnya Petung Kriono, Nun Sewu banget ini ya, Nun Sewu, kalau dibawa keluar itu masih kurang bergaung gemanya itu. Padahal potensinya sangat besar sekali, selain potensi wisata alam, potensi wisata budaya, dan yang lain-lain juga. Karena kalau kami ibaratnya main ke kota lain pun, jarang sekali orang luar kota itu yang tahu Petung Kriono. Dengan potensi yang sangat bagus sebenarnya, itu sangat disayangkan. Maka dari itu kami sudah berinisiatif membuat sosial media, kaitannya Petung Kriono, sosial media official, untuk pengembangan wisata Petung Kriono. Kami nggak ingin berjalan sendiri, tapi kami juga akan mengajak Mas Budi, Mas Cahyo, terus juga Pak Wahyu selaku sepuh senior kami, dan juga yang lain juga untuk mengembangkan sosial media itu. Konsepnya sih simple, nanti juga rencananya akan dibikin grup WhatsApp antara para pengurus, agar mengirimkan konten secara berkontinu ke grup WhatsApp tersebut. Nanti biar admin yang mempostingnya. Jadi ada official sosial media gitu Mbak Pia. Konsepnya seperti itu, yang menjadi corong atau menjadi semacam ujung tombak publikasi seperti itu.
Mungkin juga dibantu teman-teman lain yang masih aktif di sosial media. Karena kalau kami amati sosial media destinasi wisata itu kurang aktif, Mbak Fia. Destinasi wisata A misal di daerah Petung, itu kalau kami amati kurang aktif. Destinasi wisata B kalau kami amati juga kurang aktif. Entah dari postingannya, engagement rate-nya itu juga pasti kan kurang juga berpengaruh. Nah seperti itu. Mungkin ini bisa saling motivasi bareng tujuannya agar saling mengkoreksi bersama biar lebih bagus lagi pengalaman kita ke depan Pekalongan Petung Riono. Terus selanjutnya kaitannya mungkin itu acaranya jenengan coba mungkin bisa disampaikan. Oh, nggih Pak Wahyu, matur nuwun. Nggih. Nah, ini kemarin saya Pak Wahyu dan juga beberapa teman-teman sudah tukar pikir bareng kaitannya nanti rencananya ingin mengadakan sebuah event di daerah Petung Riono. Tentu saja dalam hal ini kami juga mengajak Mas Budi, Mas Sahyo dan teman-teman yang lain juga agar ikut berpartisipasi dalam acara ini. Karena kalau kita selami lagi niatan kita itu memang event ini untuk mengangkat Petung Riono, lain data bukan seperti itu. Adapun gambaran teknisnya memang rencananya konsepnya festival rimba. Karena apa sih yang dipunyai Pekalongan selain rimba Petung, ya kan? Seperti itu. Yang ingin kita kenalkan ke dunia luar seperti itu. Ini untuk konteks wisata bukan budaya seperti batik ya. Untuk wisata apa yang dipunyai Pekalongan selain Petung Riono? Dia yang udah bikin di Culture Festival. Bromo udah bikin Jazz Bromo ya. Jogja ada Jog Art atau apa ya kan. Mereka punya event-event yang hebat. Tapi Pekalongan Petung Riono belum punya. Kalaupun ada di luar masih kurang bergema gitu. Jadi baratnya masih jago kandang menurut saya ya. Kalau dibawa keluar itu masih kurang bergema. Nah ini tugas kita bareng. Ya nggak hanya tugas saya tapi juga tugas Mas Budi, Mas Sahyo, termasuk juga minta saran dari Pak Wahyu, bimbingannya dari Pak Wahyu dan Mbak Fia dan teman-teman juga. Kalau konsep intinya kami belum bisa menjabarkan detail, tapi mungkin gambarannya tadi seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu festival rimba. Adapun nanti mungkin bisa diadakan Zoom lagi ke depan untuk koordinasi lebih intens, komunikasi. Kalau perlu juga ketemu Mbak Fia, main ke Petung, bisa sama Pak Wahyu, Mas Budi, Mas Sahyo ngopi-ngopi nanti dan kawan-kawan semua agar kedekatan emosional kita itu lebih mantap lagi. Oke. Mungkin nanti ada waktu yang tepat ya Pak ya kita untuk main ke sana. Oke, siap. Saya izin tutup video dulu. Nuhun sewu, terima kasih Mbak Fia, Pak Wahyu, Mas Budi, Mas Sahyo dan kawan semua. Saya tetap on time ya, tetap on standby tapi enggak on video nggih. Nuhun sewu, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Mas Wahyu. Ini dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Dari Pak Wahyu. Pak Wahyu belum di on, Pak. Ya, Bapak Ibu tadi semakin dilengkapi Pak ya sama Pak Sukma ya, Bu Afi tentang akun ditanya tadi itu untuk kalau tentang marketing kita ada lebih ke Bu Afi ya yang lebih paham tentang gimana ya? Lebih mendalami di bidang marketing. Bapak Ibu kalau mau tanya lebih lanjut mengenai marketing secara umum bisa ke Bu Afi, boleh sharing-sharing sama Bu Afi. Kalau mengenai digital gitu ya, teknologi misalnya nanti Bapak Ibu butuh pengembangan di Instagram gitu atau mungkin web, nanti hal-hal yang terkait teknologi bisa apa bagus Bapak Ibu gitu. Kalau saya nanti mungkin ngasih masukan aja tentang pariwisata gitu ya. Nah, kalau ini sharing aja dari pikiran saya ya Bapak Ibu ya. Jadi menanggapi aja secara umum. Kalau dari kalau pelatihan SDM, kalau dari aktivis Petung Riono, apakah sudah pernah pelatihan tentang Sabta Pesona atau Sadar Wisata belum ya Pak? Dari Pak Budi dan Pak Suroso. Kalau lihat sakura tahun ini, where should I stay? Buat yang pengen lihat sakura. Iya Pak, boleh dari Pak Budi dulu mungkin. Oke. Halo Pak Budi. Ini teman-teman mungkin dari Pak
Cahyo, Pak. Pak Cahyo mungkin tahu nggak Pak kira-kira Dari Petung Riono sudah pernah ada pelatihan ada wisata gitu belum, Pak? Kalau sewaktu saya masih di Borobudur, itu teman-teman Petung Riono itu sempat studi banding ke Borobudur. Saya kira terkait pelatihan begini ya, Ibu Afi, Ibu Via. Pelatihan-pelatihan yang ada selama ini itu menurut saya itu kayak hanya selesai secara administratif saja, jadi tidak berkelanjutan. Saya berharap nanti kalau kita membuat pelatihan itu yang sifatnya berkelanjutan. Jadi bukan kan banyak nih pelatihan dari pihak mana itu kayak hanya one shot, mau nantinya mau dikembangkan atau tidak yang nggak urus, mau dipakai yang nggak urus, yang penting pelatihannya selesai, anggaran terserap, syarat administrasi selesai. Saya berharap teman-teman ini kalau ketika kita membuat program itu yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya one shot melakukan satu kegiatan, tapi ada rangkaian kegiatan lain yang mengikuti. Saya kira begitu, Ibu. ya baik ya. Dari gua memang Cukup. Mungkin bisa Mas nambahi. dari Pak Budi. Nambahi ya. Iya, silakan. Terkait pelatihan dan saya akan mengikuti terkait pelatihan apa saja yang baik diadakan baik diadakan dari pihak akademisi, baik wisata yang ada di itu sudah banyak, Bu. Yang bersertifikat baik pemandu wisata dan sekali sudah banyak. Mungkin untuk Petung Riono ini terkait dengan pengunjung yang luar biasa. Kalau kita bicara masalah wisata kan kita bicara masalah pengunjung. Sebaik apapun SDM yang ada di Petung, ketika kita bicara masalah wisata dan pengunjung itu tidak ada, itu juga berpengaruh sekali. Pasti akan keluar itu. Terus yang kami butuhkan ini fokus. Jadi di Petung Riono ini harapannya ada pendampingan yang membranding salah satu desa dan desa itu menjadi percontohan dan itu bisa mengangkat desa-desa yang lain. Kalau kita bicara masalah Petung Riono itu sangat luas sekali, tapi tidak ada salah satu desa yang di-branding menjadikan percontohan dan itu didampingi secara berkelanjutan. Kayak gitu. Ketika kita bicara pelatihan itu hanya cukup di pelatihan. Kalau kita tidak disupport dengan bekal yang memadai, katakanlah kita bicara masalah desa wisata dan desa wisata itu membutuhkan berbagai penunjang. Ketika bicara masalah homestay mungkin butuh penataan di situ, tapi kita juga terkendala dengan terus terang di pembiayaan itu sangat terkendala sekali. Sementara dengan teman-teman ini banyak istilahnya kegiatan yang iuran. Bahkan kita membentuk wisata pun banyak yang iuran. Ketika satu desa ada 3 destinasi wisata, ketika kita mengajukan ke desa pun juga keterbatasan anggaran. Maka teman-teman di sini banyak yang iuran untuk membuat destinasi itu bisa berkembang, itu seringnya iuran. Tapi itu semua akhirnya lelah dengan menurunnya wisatawan yang datang. Akhirnya banyak infrastruktur yang sudah terbangun, akhirnya sebelum kita dapat income untuk menggalikan dari hasilnya juga sudah rusak. Akhirnya di situ kita lelah akan itu semua. Saya yakin pelatihan dengan semua sudah kita lakukan, tapi belum ada goalnya sampai sekarang ini gitu. Termasuk tadi produk lokal kita sudah getol termasuknya, tapi ya
masih sebanyak kita menggaungkan produk lokal, kita membuat packaging yang bagus, tapi dari segi pemasaran pun ya juga masih rendah. Itu apa ya namanya, solusi yang seperti apa yang kita belum bisa belum bisa kita dapatkan kan seperti itu. Mungkin selain kita di pelatihan, memang harus dibarengi dengan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak Puji. Betul ya Pak, kalau sekali pelatihan juga nggak cukup. Dulu Pak Cahyo kayaknya juga pernah dulu sampaikan waktu yang di Borobudur ya Pak Cahyo dan beberapa rekan-rekan dari Borobudur, Bapak. Emang dulu dari Borobudur aja yang udah banyak pelatihan juga pernah sharing kayak pelatihan tuh sekali dua kali nggak cukup. Jadi memang didampingi, perlu pendampingan. Jadi tidak hanya menyampaikan teori praktek sebentar sudah, tapi memang benar-benar butuh didampingi terus gitu. Emang kalau dari saya penting sekali nanti ada komunitas itu sih Pak, komunitas sharing. Jadi komunitas ini nanti misalnya kita sharing, misalnya ada pelatihan itu juga boleh. Jadi tetap kita perlu pelatihan Pak. Kalau dari saya pribadi nggak masalah ya. Jadi pelatihan itu misalnya sama-sama temanya sama Pak, misalnya pelatihan tentang tour guide gitu kan, saya udah pernah ikut misalnya. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak masalah gitu ikut lagi, karena biasanya ilmunya juga beda ya. Yang sharing itu beda, ilmu yang didapatkan yang di sharing bisa beda lagi. Jadi pertama memang pelatihan itu menurut saya itu perlu tetap gitu, walaupun mungkin sudah sering atau sudah mendapatkan sertifikat, karena kita perlu update terus ya Pak, satu gitu. Kedua memang tidak hanya pelatihan saja atau teori saja, tapi memang perlu pendampingan, itu betul sekali Pak. Jadi nanti jadi misalnya teman-teman dari misalnya aktivis tour guide atau yang punya homestay gitu bisa sharing di grup itu, mungkin nanti bisa saling sharing dari sesama tour guide, nanti ada masukan atau kendala apa, lalu dari akademisi mungkin bisa bantu juga sharing atau mungkin bisa memfasilitasi pelatihan atau pendampingan gitu Bapak. Jadi komunitas itu juga penting Pak untuk pendampingan. Cuman kalau kendala kami dari akademisi di sini Pak, kami belum bisa pendampingan secara langsung ke sana Pak. Jadi itu kita belum bisa memastikan kapan kita ke Petung Kriono, tapi harapannya ke depannya kita bisa ke berkunjung ke Petung Kriono Pak, karena pastinya saya juga ada keinginan lah gitu untuk datang ke saudara kita gitu kan, ke tempat bapak-bapak, supaya kita juga tahu potensi wisatanya seperti apa sih gitu. Jadi tidak hanya melalui online gitu ya Pak. Jadi anggaplah kita jalan-jalan lah ke sana gitu Pak ya. Jadi nggak jalan-jalan tuh yang kayak ke Bali terus, ke Jakarta terus. Jadi kita juga ke Petung Kriono sekaligus misalnya belajar gitu kan. Nah, jadi memang itu pendampingan, jadi itu perlu gitu Bapak, saya setuju. Nanti harapannya jadi kita kerjasama aja sih gitu Pak. Jadi nanti misalnya ada dari teman-teman nih, kalau kita punya komunitas kan nanti kita bisa sharing tuh Pak, kalau ada kesempatan pelatihan apalagi online Pak, sekarang tuh banyak pelatihan gratis gitu Pak. Saya juga banyak ikut di situ, nanti bisa sharing. Jadi mungkin nggak cuma dari kita akademisi yang jadi memberikan pelatihan secara webinar, tapi mungkin ternyata di kampus lain ada gitu. Kita dari komunitas bisa kita sharing di situ, jadi sama-sama kita bertumbuh bersama gitu Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sampaikan dari yang sudah disampaikan mengenai pelatihan dan atau support dana tadi Pak ya. Kalau support dana itu memang ya tadi dari yang Bu Afi sampaikan dan Pak Wahyu sampaikan, Bapak Ibu, itu dana itu memang biasanya kita kalau dari akademisi Bapak Ibu, kita mengajukan proposal gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya namanya salah satunya tuh hibah pengabdian gitu ya Pak. Misalnya ya kita sharing sedikit. Itu Pak Bagus pernah, nanti Pak Bagus boleh cerita sedikit. Nah jadi misalnya kita buat proposal ya Pak, dari akademisi kita buat proposal gitu. Biasanya isi proposalnya tuh seperti kendala desa apa di Petung Kriono, kendalanya seperti ini, lalu potensinya seperti ini,
lalu rencana ke depannya seperti apa, lalu setelah rencana solusinya apa. Nah, misalnya solusinya, misalnya ya ini contoh pengembangan beras hitam tadi, kendalanya misalnya apa ya, mesin gitu, mesin pengolah berasnya tidak ada misalnya seperti itu. Lalu nanti di proposal dana hibah itu, proposal hibah itu pengabdian nanti misalnya dari kami akademisi mengajukan proposal itu ke Dikti, misalnya ternyata lolos. Nah, contohnya seperti itu. Contoh-contoh yang bisa kita usahakan gitu. Itu untuk yang dana tadi Pak. Nah, tadi juga yang sudah disebutkan Pak Cahyo, SDM itu memang tuh penting Pak. Jadi walaupun sudah pernah, menurut saya pribadi memang perlu berkali-kali ya kita belajar, karena sekali itu kadang cuma tahu tapi tidak dilaksanakan atau bahkan belum benar-benar paham. Jadi penting untuk kita saling berdampingan gitu. Misalnya ya Pak ya, nanti ada komunitas itu, misalnya ada komunitas Bapak, saya sudah dilaksanakan ya dari pelatihan itu sudah dilaksanakan tentang homestay misalnya. Nah, tapi tidak ada keberlanjutan, jadi tidak ada report misalnya. Jadi kita kan nggak tahu nih tim dari Petung Riono sudah paham atau belum. Mungkin paham secara teori, tapi di praktek itu kan beda ya Pak. Jadi mungkin ya perlu itu pendampingan, walaupun secara online nggak apa-apa, nanti semoga kita bisa maksimalin Pak secara online dulu, karena memang saat ini Pak yang bisa kita tawarkan masih online ya Bu Afi ya dan teman-teman. Jadi tapi nggak apa-apa walaupun online, kita maksimalin aja Pak. Mungkin sering aktif di grup gitu kan, misalnya video call atau kirim-kirim foto minta masukan misalnya, itu kita welcome sekali Pak gitu. Kita sharing apapun kami sangat welcome. Jadi misalnya butuh masukan atau sharing kendala itu boleh sekali. Nanti kalau Bapak, saya tadi sudah chat Pak Sukma ya, sudah saya save. Kalau nomornya Pak Budi sama Pak Suroso belum, nanti mungkin saya bisa minta kontaknya biar supaya nanti bisa kedepannya lebih lanjut seperti apa. Masalah tadi ya marketing itu yang bisa dicicil dulu, boleh sambil jalan kita cicil pelatihan sedikit tentang marketing misalnya. Dan itu kan bisa ke arah SDM ya, marketing pariwisata itu poin-poinnya basicnya apa, misalnya contoh ya marketing pariwisata dari keramah tamahan gitu. Itu di kita nggak cuma ya tadi ya seperti di sharing bapak-bapak, tidak hanya ke teori ya, mungkin nanti ada prakteknya gitu. Jadi Pak Bagus mungkin mau sharing yang terkait dana. Mungkin dari Pak Bagus Pak, boleh sharing dana hibah sedikit Pak yang pernah berhasil nih Pak Bagus. Baik, mungkin kalau dana hibah sifatnya lebih bagaimana kita ini menyelesaikan apa permasalahan yang ada di sana gitu. Jadi sudah seperti yang disampaikan Bu Via tadi, jadi nanti kita harus merumuskan dahulu, kita juga apa namanya istilahnya mencari simpulnya akar masalahnya di mana. Nah, nanti dengan apa namanya bantuan dari pemerintah, nanti kita selesaikan apa namanya kira-kira permasalahannya di mana dari sisi akademi gitu. Jadi seperti yang Pak Wahyu bilang tadi, kalau dari segi mungkin infrastruktur bisa mencari dari bantuan apa namanya tempat-tempat lain. Tapi kalau memang kita dari akademisi lebih bagaimana menyelesaikan secara konseptual seperti itu. Jadi nanti kedepannya harapan kami bisa mendampingi secara kontinu sampai istilahnya benar-benar masalah ini terselesaikan dengan apa namanya solusi yang akan kita rancang bersama seperti itu. Nah, nanti mungkin pelatihannya biar tetap kontinu karena terbatas jarak, kita akan membuat semacam pelatihan online, tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap akan ke sana mungkin beberapa kali untuk survei, untuk ya kita biar apa namanya secara sosial, secara apa ya istilahnya biar bisa berbaur dengan baik gitu. Jadi secara emosional kita juga dekat seperti itu. Nah, nanti kita agendakan saja ketika nanti kami ada waktu, ada apa namanya kesempatan, kita usahakan kami akan datang ke sana seperti itu. Mungkin
tidak seluruh tim kita ke sana, mungkin hanya beberapa gitu. Karena memang ya jaraknya yang tidak dekat tadi. Mungkin dari saya hanya cukup segitu, Ibu. Saya kembalikan ke Bu Via. Iya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan ibadah dulu apa bagaimana ya? Atau kita ini kan kita berarti let's say sudah 2 jam ya, atau nanti kita diatur untuk pertemuan berikutnya, kita bisa diskusi bersama di invite di grup seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Sukmo kalau nggak salah ya, Betul. koordinasi di grup. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup bincang-bincang kita sore hari ini, Bapak. Ada tambahan? Dari saya mungkin Mbak Via. Halo, kedengaran? Iya, kedengaran, Pak. Jadi menurut saya kesimpulannya begini sih, ini bicaranya vulgar aja ya, Iya. biar gampang. Jadi sebetulnya masyarakat di desa itu kurang bisa mengelola potensi, intinya begitu, bagaimana potensi yang ada di desa, baik SDA maupun SDM dan potensi yang lain, dikelola menjadi sumber pemasukan mereka. Intinya sebetulnya permasalahannya di situ, baik masalah potensi wisata, potensi kuliner, potensi apapun, mereka kurang mampu untuk mengelola itu, bicaranya didadekno duit. Sebetulnya itu, kalau mereka kita kasih tahu caranya, caranya mengelola potensi itu biar jadi uang begini, itu yang merantau di luar kota balik kabeh kok, yakin. Betul, okay. Saya kira bagaimana mentransfer mengelola potensi yang ada, yang luar biasa itu, bahasa kasarannya itu dikomersilkan, bahasanya begitu. Nanti menurut saya sih yang menjadi pokok permasalahan itu tinggal nanti dipetani, misalnya kayak berhitam. Saya kira kalau permintaan banyak, harga tinggi, petani saya yakin pasti akan mau menanam. Betul. Tapi kalau nggak ada pembeli ya mereka enggan. Intinya kan begitu. Wisata, masyarakat mau mengelola wisata, membersihkan, mengatur dan sebagainya kalau memang mendatangkan hasil. Tapi kalau nggak ada pengunjung ya mereka juga enggan. Jadi bagaimana mengelola potensi itu menjadi sumber pendapatan ekonomi mereka, baik potensi wisata, potensi apapun yang ada di desa. Saya kira penutup dari saya pertemuan kali ini demikian. Nyuwun sewu vulgar ini. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Cahyo. Ya, Cahyo memang seperti itu. Ketika teman-teman penggiat itu inginnya mendorong seperti itu, memang ada kemauan dari orang-orang, yes, capek Mas, capek kayak gini. Ternyata yang kita sudah lakukan sampai sekarang kita juga belum mendapat hasil itu. Padahal kita selalu mendorong terus. Kita tidak hanya sebagai pelaku, tapi kita coba mendorong teman-teman muda, teman-teman bapak yang memang sekehariannya tidak kemana-mana. Saya inginnya mendorong seperti itu karena memang potensinya sangat luar biasa. Tapi ketika kita ingin emas, orang-orangnya itu yang semangatnya kadang naik turun. Jadi memang butuh pendampingan, agak kesabaran yang tinggi, tidak mudah putus asa, tetap bagaimana yang kita sudah jalankan itu. Dan saya sampaikan terima kasih sekali pada Bapak Wahyu dari akademisi yang perhatian terhadap Petung Kriyono, yang ingin mengembangkan Petung Kriyono. Saya berterima kasih. Jadi harapannya tidak hanya bertemu saat ini, juga harapannya kami mohon dampingannya bagaimana kami dan bersama Bapak Ibu agar nanti juga kontinuitas dari pelaku wisata dan pelaku-pelaku lainnya ada di Kecamatan Petung Kriyono, khususnya di desa kami yang potensinya sangat luar biasa, butuh dorongan, bimbingan dan dampingan itu semua agar bisa berkelanjutan. Nah, cara ini ya teman-teman harus dilakoni, mau ditinggal ketok. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Budi. Mungkin kita sekian ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita lanjut untuk sharing nomor telepon, nanti akan saya japri mungkin dari
Pak Budi, dan Pak Suroso. Suroso. Nanti saya minta kontaknya ya Pak. Siap Bu, nanti kita Sekarang akan aja ya Pak. Boleh chat Di komentar nanti saya. komentar itu Pak, nanti saya Biar di save biar di save juga sama teman-teman yang akademisi. Pak Suroso dan Pak Budi boleh tulis nomor teleponnya di meeting chat ya Pak. Kalau diperlukan bikin grup aja Bu Afi, Mbak Via. Ya, Sementara ya grup sebaiknya dari yang ya biar enak komunikasinya. Iya betul. setelah share nomor telepon nanti create grup kan, nanti masing-masing bisa discuss di grup. Jadi dari Pak Budi Saya bisa minta kontaknya Pak Suroso ya. saya agak lupa. Bisa satu. Oke. Biar Terus Pak Uli boleh di save juga ya kontaknya supaya kita juga ada diskusi bersama. Nanti langsung di-create grup di WAG aja, Bu. Jadi nanti yang lain bisa add lewat grup. Ini juga udah direkam sih Bapak Ibu ya videonya. Nanti ini sudah direkam, nanti untuk jaga-jaga akan saya share di grup nanti rekam atau Pak Bag share. Baik. Bentar Pak, saya bikin share dulu jadi tunggu dulu. Izin Mas Budi sama Mas Suroso, Pak Wahyu sama Mas Sukma Rizky. Mungkin ada teman-teman lain yang pemerhati tokoh-tokoh lingkungan setempat yang memang punya passion membangun Petung Kriono, bisa di-invite Pak. Tapi jangan terlalu banyak ya, maksudnya yang memang betul-betul concern, punya passion untuk mengembangkan wilayah gitu, Mas Budi. Terima kasih. Nanti ketika sudah dibikin wagub, nanti saya akan masukkan teman-teman penggiat yang ingin mengembangkan Petung Kriono. Siap, Pak Budi. Siap, Udah siap. saya save juga kontaknya ya, Pak Budi. Mungkin demikian dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah join di bincang-bincang kita siang hari ini. Saya titip salam buat Bapak-Bapak yang sudah mungkin permisi. Ya Pak, terima kasih untuk Pak Wahyu atas waktunya, sharing-sharingnya, atas dampingannya. Untuk Pak Cahyo juga terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya, Pak Budi, Pak Suroso, Pak Sukma, Pak Bagus, Pak Aulia, Bu Afi. Semoga niat baik kita semuanya bisa terlaksana dengan baik, ya bisa mencapai tujuan kita gitu, bisa mengembangkan Petung Kriono gitu, Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan ke grup. Ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, karena baterai saya 15% juga, jadi saya juga mesti undur diri gitu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mari izin live ya. Ya, Bapak Ibu.